Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Jadi pertama kan create new schema in the connected server. Ini nggak perlu pakai new schema kali ya? Atau langsung coba Mas. Apa namanya? Di halaman itu di copy dulu. Di halaman berapa di buku itu? Nah ini. Jadi halaman ini bisa nggak? Halaman berapa? Halaman, sorry ya, saya pikir terbuka di teman-teman. Enggak ya. C27. C27 itu, atau saya share ya. Saya punya juga udah jadi. SQL DDL script ya. Nah ini dibuka di Notepad ya. Terus di copy. Nah di copy, di blok ya, di copy, terus dimasukkan ke situ. Ke SQL di PHP MyAdmin-nya. Share screen lagi. Di SQL ya, di SQL di PHP MyAdmin. Di menu di atas. Oh ya udah, coba di situ ini jangan di bagian akun Mas, di kirinya jangan di bagian akun. Di new aja, di new. Latihan ada new. Nah SQL. Nah terus paste di situ. Nah terus go. Bisa nggak ya? Oh, Error. Bentar, errornya apa tuh? Lihat. Table departemen already exist. Oh udah ada table departemennya. Oh di bagian akun ada departemen kali ya? Coba jangan di latihan Mas berarti. Jadi bikin lagi folder di MySQL itu apa ya? Atau bikin new aja ya. Apa tadi namanya? Create database name, apa namanya? Tadi namanya database-nya itu Wedgwood ya, Pacific. Jangan pakai spasi coba. Disatukan aja. Nah, gitu. Nah, berarti di bawahnya ini SQL copy paste sudah. Go. Nah, jadi kan sudah ada departemen assignment juga sudah ada ya. Assignment. Nah, ini kan kalau diedit itu kelihatan yang saya sampaikan ya. Nah, terus isinya Anda turun lagi di SQL-nya itu, di buku untuk isi. Nah, Anda lihat halaman C30. Nah, mulai insert into. Nah, harusnya ngopi itu dari atas ya, supaya ini kan copyright-nya itu di atas. Tapi kalau enggak, mulai dari departemen data yang hijau itu bisa di copy ke bawah. Nah, kalau mau pakai yang dari saya juga bisa share ya. Atau silakan saya share juga. Nanti cobain aja pakai Anda copy sendiri atau. Nah, ini saya yang kedua ini script MySQL insert data. Nah, udah juga saya kirim. Nah, silakan masuk ke SQL lagi di PHP MyAdmin. Copy, sip. Tapi di posisi di Wedgwood Pacific ya, di atasnya. Nah, SQL lagi. Paste di situ. Nah, go.
MySQL return an empty result set. 0 row. So query book coba Mas. Kenapa ini? Di atasnya coba ke atas naik. Kenapa yang merah-merah ya? Assignment data next beginning of. Nah ini kayaknya ada yang nggak kompatibel ininya ya. Unexpected beginning near assessment. Itu dihapus aja deh semua coba Mas. Dari situ sebaris itu. Enggak, sebaris itu. Oh. Nah itu dihapus. Terus nah itu titik komanya jangan kehapus ya. Itu nggak apa-apa, dikosongkan aja, nggak dilewat barisnya, nggak apa-apa. Jangan di, nah dihapus ulang Pak ini. Kosong aja. Nggak dihapus, belum dihapus. Dikosongkan. Delete, nggak maksud, belum dihapus, delete dulu. Nah, tapi kosongin aja. Terus ke bawah juga tadi dihapus, sudah ya. Ini atau paling awal coba ditarik aja kalau paling awal, paling atas. Nah itu diklik. Nah, coba go sekarang. Apa ya? Insert into department administration. Duplicate entry administration for pay primary. Ini udah jadi sih sebetulnya ya, kayak duplicate entry administration. Oh, jadi ini aja yang gagal nih Mas, bukan semuanya gagal ini ternyata. Ada yang duplikat di isinya. Coba udah jadi kali ya? Bagaimana? Dibuka di ya Wedgwood di departemen, coba departemen. Nah terus di browse. Nah udah ada sebetulnya. Jadi tadi udah 2 kali. Jadi dia nah ini kan datanya tuh di budget code, department name ya. Jadi makanya duplikat yang kedua ketiga. Nah itu ya. Jadi kalau mau lihat strukturnya, diklik di struktur kanan di menu di atas. Di kiri lagi. Kiri, menu di paling kiri di sebelah browse, nggak di atas. Nah browse kan ada browse, ada structure. Nah structure, nah ini kan strukturnya ada saja ini ya. Ini field departemen, ini tabel departemen, ada departemen name, budget code, office number, departemen phone ya. Tipenya karakter tadi kan, kemudian atribut nullnya no. Nah terus isi datanya coba di browse di sebelah struktur itu, isi tabel departemen di browse. Nah isinya adalah untuk departemen name ada accounting sampai ke bawah ya. Ini number of row-nya 25. Nah terus coba employee udah isi juga belum? Bawahnya employee di sini nah itu. Ini structure browse. Nah browse-nya sudah ada juga kan? Ya. Terus strukturnya ini sudah ada. Oke. Baik, terima kasih Mas Yoga. Saya gantian. Mohon izin Pak. Ya. Silakan. Sebelumnya yang pas Bapak minta pertama yoga di latihan 1 itu kan yoga error Pak. Tapi di saya berhasil Pak. Nah, cara mengembalikannya itu gimana Pak? Gimana yang tadi yoga yang Bapak minta yoga untuk mengcopy paste di latihan 1 di SQL-nya Pak. Nah di yoga tadi kan error, tetapi di saya berhasil Pak. Nah itu cara mengembalikan semula lagi gimana Pak? Mengembalikan semula PHP ini coba di-share dulu. Maksudnya mengembalikan semula itu
supaya kosong PHP di itunya atau database-nya hilang atau gimana? Iya, biar database hilang. Kalau yoga tadi kan salah, yang pertama itu salahnya gabung ke database yang minggu lalu. Jadi saya minta bikin lagi database baru kan di bawah. Bikin yang Wedgwood. Ini Mas Rafli apa yang mau dikembalikan itu maksudnya gimana? Boleh di-share dulu, di-share screen-nya. Oh, ya Pak, baik Pak. Nah, yang di ini Pak, di database latihan Pak. Tadi kan awalnya. Nah, ya ini gabung kan jadinya sama bagian akun sama departemen. Database-nya ini namanya latihan. Ada tabelnya assignment, bagian akun, departemen, employee, jurnal. Padahal kan sebetulnya di latihan itu yang sudah kita kerjakan minggu lalu hanya bagian akun dan jurnal ya. Nah, yang employee, departemen, sama assignment ini kan berasal dari yang baru. Ini mau tetap di situ nggak apa-apa, atau mau dihapus ya tinggal di klik assignment, terus delete, klik kanan. Klik kanan nggak bisa. Gitu aja, klik kanan keluarnya. Berarti di delete-nya di operation, di browse, coba Mas, browse. Nah, delete tabel ya di bawah itu. Nah, delete tabel. Oke. Nah, terus satu-satu ya Pak ya? Iya, satu-satu. Nanti kalau dari latihan semua, termasuk jurnalnya juga sih. Nah, ini sudah terhubungkan ke atau bagian akun dulu. Bagian akun bukan dari sini. Employee dulu coba. Sama aja sih kayaknya. Nggak bisa. Employee-nya bisa dihapus. Oh, bisa. Nah, coba dapat. Nah, bagus. Baik Pak, udah seperti semua. Ya. Yang Wedgwood Pacific-nya udah oke semua, ada semua. Sudah Pak, yang tadi udah. Oh. Itu jadi bikin dulu database ya. Skema ternyata tidak harus bikin ya, tapi harus bikin database. Oke. Mohon izin stop share Pak. Iya, silakan. Nah, saya tadinya ingin menunjukkan terus menggunakan SQL-nya bagaimana gitu ya. Untuk mengerjakan soal ya, soalnya kan SQL ya, mengolah database gitu ya. Nah, tapi SQL itu kan ditujukan ke database yang sudah ada. Nah, biasanya teman-teman akan diberikan database-nya dulu kan, database-nya dulu diimport ya, atau script data definition language-nya dikasihkan ya, yang insert data kan, insert data ke tabel itu diberikan. Hanya jaga-jaga ternyata tidak dikasih sintaks untuk data definition language-nya ya, hanya dikasih datanya dan harus ngisi sendiri. Jadi teman-teman harus paham nih cara nulis insert into department, values-nya apa gitu kan, isinya, karena tadi di departemen itu ada 4 field ya, 1, 2, 3, 4 itu untuk mengisi setiap field di tabel departemen. Itu yang baris pertama isinya ini, baris kedua isinya ini kan, baris ketiga isinya ini, kan berarti harus satu-satu. Ini kalau soalnya seperti itu saya sendiri nggak setuju ya, karena ini kan banyak sekali ya.
lebih baik Anda dikasih seperti saya ini kan, dikasih untuk dimasukkan ke database-nya isinya apa saja. Atau dikasih file database-nya, terus tinggal Anda data DML-nya aja yang diujikan itu ya, bukan DDL-nya juga, karena DDL-nya lumayan kalau harus ngetik dari nol ya. Kalau dikasih begini kan, ya memang kalau dikasih begini Anda tidak diuji apakah paham cara ngetik insert into values, insert into values. Tapi kan menguji ini membuat waktu yang harus digunakan akan habis ya ujiannya. Itu ya, tapi ya paling tidak Anda paham lah ya untuk DDL ini, jaga-jaga kalau ternyata diujikan juga ya DDL. Atau mungkin diujikan terpisah. Pas DML Anda dikasih yang sudah jadi. Nah ini kembali ke sini. Nah di sini Anda bisa buka contoh SQL ya untuk DML. SQL for Data Management Language Single Table. Nah ini masih insert ya. Nah Anda coba copy, masukkan ke SQL ya. Ini pertama ini DML yang paling sederhana ya, cukup sederhana. Misalkan kita ingin mengambil nilai dari tabel project ya, nilai untuk apa saja, untuk field project id, project name, department, maximum hours, start date dan end date ya. Nah, caranya adalah Anda tulis select project id, project name, department name, maximum hours, start date, end date ya. From project itu masukkan ke SQL dan kemudian go ya. Nanti akan keluar seperti ini ya. Saya langsung yang lainnya aja juga ya sekalian ya. Biar gampang, nanti Anda tinggal copy dari buku ya. Nanti bukunya saya share. Dari mulai halaman ini, halaman 160. Nah, yang kedua adalah kalau ini kita tulis satu-satu fieldnya ya, tapi sebetulnya kita ngambil semua data dari tabel project ya. Nah, sebetulnya kalau memang semua akan kita minta tampil gitu ya, ini bisa yang sederhana lagi adalah nulisnya select bintang gitu ya, from project, tapi tetap di akhirnya titik koma. Nanti akan otomatis juga sama menghasilkan semua field di tabel project akan ditampilkan. Ini SQL kedua ya, masih gampang ya. Nah, SQL ketiga ini adalah we want to obtain just the values of project name, department name, dan maximum hours ya. Nah, jadi kalau tidak semua field ingin kita tampilkan ya, maka mau tidak mau Anda pakai select dan ditulis ya nama fieldnya sendiri-sendiri ya. Select field apa ya, pakai tanda koma. Kemudian from tabel apa. Terus kasih penutup selalu ya titik koma ya. Nah, terus go, nanti akan dapat hanya 3 field aja yang diminta ya. Project name, department, dan maximum hours. Nah, kalau Anda di ujian nanti ya, ini kan Anda biasa ya, keluar seperti ini, Anda print screen kan, itu terus masukkan ke Paint ya. Jadi jangan dikeluarkan semua ya. Jadi yang diminta kan hanya hasilnya saja ya. Jadi ini paste ya. Nah, terus ini jangan langsung di save ya. Jadi Anda crop dulu tuh, crop. Kemudian ambil yang di browse itu kan hasilnya yang tabelnya aja ya, yang tabel hasilnya aja. Ctrl C terus file new lagi. Save terus paste. Nah, ini yang Anda kasih ke saya ya. Jangan satu window itu jadi kecil banget, saya nggak kelihatan ya hasilnya benar atau tidak. Jadi Anda pindahkan dulu jadi satu window hasil saja ya, baru save dan itu yang dikirim ya. Jadi kembali ke sini. Jadi ininya Anda tuliskan ya sesuai yang diminta apa. Ini ketiga ya. Nah, keempat misalnya yang diminta adalah urutannya sekarang
bedakan ya. Kalau tadi urutannya adalah project name, department, max hours. Sekarang kalau urutannya adalah project name, maximum hour, department, ya tinggal nulisnya Anda tuliskan sesuai urutan yang diminta ya. Project name, maximum hours, department, project. Ini yang SQL keempat ya, masih gampang. Nah, kemudian ini di Oracle deh. Ini masing-masing di apa namanya? Nah, ini 7, nomor 7. Ini nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini project itu kan bukan apa tadi hubungannya ke departemen itu kan dia satu ke banyak ya. Satu project bisa milik banyak departemen. Ya. Nah, mungkin kita ingin tahu departemen yang ada projectnya itu departemen apa saja sih, ya. Nah, kalau kita tulisnya select department from project ya, maka departemen ini akan keluar akuntansi ada banyak ya, finance ada banyak, production ada banyak. Kenapa? Karena tadi kan di project departemen itu bisa diisi oleh banyak departemen. Nah, supaya yang keluar itu kita hanya ingin tahu kan bukan akuntansi berapa departemen kan, finance berapa departemen, tapi departemen apa saja yang ada dan apa yang tidak ada kan berarti kalau kita kan tahu punya tabel departemen kan, departemen itu ada 8 misalnya ya. Nah, kita ingin tahu yang departemen punya project itu departemen mana saja. Berarti kita harus bikin departemen yang keluar itu kalau namanya sama, departemen yang sama hanya keluar satu saja. Nah, itu dibikin supaya yang keluar hanya satu saja itu kita pasti keyword distinct ya. Distinct itu yang beda gitu ya, yang unik ya. Jadi select distinct department from project. Jadi akan keluar adalah project itu yang beda dituliskan satu kali ya. Nah, ini ada tambahan keyword yang harus kita paham, kita ingat ya. Selain select dan from. Itu yang ke-6. Yang ke-7, nah, kita ingin di project, ingin tahu yang departemennya finance, itu berapa project sih gitu ya, dan proyek apa saja. Nah, sekarang ada tambahan lagi ya, select semuanya from project. Ini kan tadi sama select from project kan keluarnya semua kan, semua field ya. Nah, tapi sekarang ditambah ada where ya. Where itu adalah departemennya harus sama dengan, nah ini sama dengan Excel kan. Excel apa? Sama dengan apa? Excel di Excel sama dengan fasilitas apa? Where departemen sama dengan finance nih. Di filter ya. Di filter hanya finance saja yang keluar gitu ya. Nah, filter di SQL itu pakai where ya. Dan tulis field-nya apa? Departemen, dan ingin sama dengan apa gitu ya, sama dengan finance. Bisa jaga sama dengan accounting ya, sama dengan legal gitu ya, dan seterusnya ya. Kita tahu ini bisa nih hasilnya kita save as jadi departemen sama dengan finance. Nah, ini pengolahan yang ada mulai kompleks ya. Nah, yang ke-8 nih. Nah, where start date sama dengan 5 Oktober 2017. Nah, ini lebih kompleks lagi nih, karena apa? Menulis tanggal ya tidak bisa seperti menulis teks di sini. Departemen sama dengan finance. Kita tidak kasih tanda kutip, kita harus kasih tanda kutipnya, tapi kalau untuk tanggal di sini tanda kutip juga ya. Kalau diakses ini tidak bisa tanda kutip juga, tanggal itu pakai tanda ininya di depan dan di belakangnya pakai tanda pagar ya. Update sama dengan pagar, belakang pagar. Nah, di MySQL Anda coba ini, betul nggak cukup dengan tanda kutip ya untuk tanggal itu? Mungkin berarti di MySQL berbeda ya, cukup disamakan antara karakter dengan tanggal. Ketika kita panggil sama dengan tanggal berapa, itu cukup tanggal itu kita kasih tanda kutip. Ini SQL ke-8. Nah, ada yang sama dengan, ada yang lebih dari sama dengan kan, ada yang
tidak sama ya, itu kurang dari lebih dari ya. Ada yang lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, in, not in, between. Nah ini where-nya itu bisa menggunakan salah satu dari operator ini. Dari operator. Jadi bisa macam-macam. Nah ini disebutkan di sini ya. Kalau menggunakan akses, Anda pakai bukan tanda kutip, tapi pakai tanda pagar nih. Tanda pagar ada penjelasan di sini. BTW, by the way. Nah, silakan, makanya Anda di akses itu relatif gampang ya, tidak pakai belajarnya pakai SQL pakai ininya dulu, GUI-nya tadi ya, query by example, graphical user interface. Nah silakan ya, ini banyak sekali ya, sampai yang nanti yang agak susah join ya. Jadi kita gabungkan lebih dari satu tabel ya, ambil apa dari tabel apa dengan tabel apa ya, ketika sama dengan apa. Ini terus ya sampai terakhir. Nanti ada latihan juga ya, latihannya juga silakan dikerjakan. Nah tapi ternyata yang diminta di semester ini itu di pertemuan 2 ini Anda diminta belajar tambahan ini nih, konsep database relasional katanya ya, tabel master, tabel detail, tabel transaksi, tabel diagram relasi. Jadi tidak sekedar SQL ya, SQL-nya saya tidak tahu diberikan atau tidak. Dan kalau ini berarti harus cari program. Nah, kalau program begini yang sudah jadi di MySQL saya tidak punya. Saya punyanya ada di Microsoft Access. Nanti mungkin saya sampaikan nih yang sesuai dengan ini ya, tapi di Microsoft Access. Makanya silakan teman-teman belajar juga Microsoft Access ya. Nanti saya tambahkan saja ya, karena sesudah ini pertemuan terakhir untuk SQL ini ya. Jadi saya berikan yang sama dengan semester lalu ya. Semester lalu pertama database konsep, kedua menjelaskan tentang menggunakan bahasa SQL itu ya untuk mengolah data. Nah, saya memang di sini tidak diminta menggunakan SQL untuk mengolah data ya. Tapi yang namanya SQL biasanya itu harus disampaikan. Ini tiba-tiba langsung ke sini, tapi juga tidak ada contoh datanya nih ya, contoh datanya. Nah, yang saya ada, kalau tidak ada contoh data dari DOSCO ya, mungkin kita pakai Microsoft Access ya nanti, tapi bentuknya saya berikan tambahan ya, saya buat YouTube nanti ya, tambahan untuk yang ini gitu ya, yang sesuai dimintain. Tapi ada pengolahannya juga di Microsoft Access ya. Jadi nanti jadinya akibatnya karena saya tidak punya yang MySQL-nya untuk ini, akibatnya Anda harus belajar akses juga. Aksesnya tadi sudah saya sampaikan, ada di buku ya, bab 1 di setiap bab 1 di akses workbench, bab 2 akses workbench, dan bab 3 akses workbench ya. Itu silakan dipelajari sendiri ya, diikuti ya. Kalau perlu nanti perasaan ada tugas ke mahasiswa yang saya minta buat video, nanti saya cari kalau ada penjelasan itu dari mahasiswa, mungkin saya bisa share di YouTube juga. Demikian teman-teman ya, dari saya mungkin cukup. Ada pertanyaan? Pak Sabita, ada pertanyaan? Ininya lagi dibahas. Iya maaf Pak, tadi saya sempat itu out dari Zoom karena laptopnya not responding Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang ini saya nggak tahu nih bisa upload rekaman kapan ya. Ini ngoreksi belum selesai juga. Rekamannya agak telat, jadi tanya-tanyanya ke teman-temannya dulu aja kalau yang tadi tidak menyimak. Ada lagi yang lain? Tadi yang belum di absen, Mbak Loka udah? Loka Aqua? Ya. Ngikutin tadi? Masuk gimana Pak? Iya Pak, tapi ini tadi habis keluar terus Pak jaringannya. Oh,
Ini agak berat ya materinya kalau belum nyampe kalau pas SQL-nya saja sih gampang ya, tapi memahami tabel, memahami relasi gitu ya, primary key, secondary key, foreign key itu agak harus ada pengantarnya ya. Kalau sudah tinggal SQL sih sudah tinggal menghafal aja sebetulnya itu ya. Tapi kan kita ngerjain sesuatu yang kita tidak paham kan nggak biasanya nggak puas ya. Jadi lebih bagus Anda juga pelajari itu database konsep yang saya sampaikan ya di YouTube dan SQL-nya ini. Saya share yang terakhir dulu buku ya.